Om Swastiastu, baik adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, seperti biasa ya, kita akan memulainya dengan berdoa. Oke, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, Ibu harap keadaan kalian sekarang sehat ya, dan tidak ada kendala apapun dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Oke, untuk poin-poinnya, yang pertama kita akan menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Nah, untuk bagian yang pertama ini adik-adik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi untuk menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah, seperti kita itu sedang menulis atau mencatat bagian-bagian penting yang menurut kalian itu bermanfaat ya bagi diri. Nah, semisal kalian mempelajari tentang materi apapun itu, entah matematika, entah bahasa Inggris, entah tentang materi atau mata pelajaran di keperawatan, bahkan di perhotelan. Jadi poin-poin penting yang kalian tulis itu merupakan atau bagian-bagian penting ya, itu yang bermanfaat. Jadi untuk bagian subbab ini mungkin Ibu tidak akan menjelaskan lebih jauh ya, karena menurut Ibu itu sudah kalian lakukan dalam hal sehari-hari ya, dimana biasanya kalian disuruh oleh guru-guru kalian atau oleh bapak ibu guru ya untuk mencatat bagian-bagian penting. Nah, kalian pasti akan mencatat bagian-bagian penting yang menurut kalian bermanfaat ya kan, bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Oke, sampai sini paham ya? Untuk bagian-bagian penting ya, bagaimana penting atau tidaknya suatu uraian di suatu penjelasan seperti itu ya. Semisal Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri hewan. Nah, bagi kalian yang memang kalian tidak tahu atau itu merupakan informasi baru atau informasi penting, pasti kalian akan mencatatnya. Cukup mudah kan pada bagian ini? Oke, Ibu lanjutkan yang kedua ya. Pada yang kedua kita akan menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Ini sebab yang menurut Ibu sangat lumayan susah ya. Jadi Ibu pasti akan menjelaskan dengan detail. Yang ketiga, kita akan menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah serta mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita akan memasuki menemukan kalimat majemuk bertingkat. Wah, kalimat majemuk bertingkat. Oke, Ibu memberikan contohnya. Nah, coba kalian simak dan kalian baca dari paragraf yang telah Ibu kutip. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Oke, jadi adik-adik, cuplikan yang Ibu tampilkan ini, teks yang Ibu tampilkan ini dibentuk oleh kalimat yang panjang-panjang ya kan? Coba kalian lihat, panjang-panjang sekali ya, baru menemukan tanda titik. Oke. Hal ini kenapa? Karena hal ini kalimat-kalimatnya itu dibentuk adik-adik, dibentuk oleh gabungan dari dua buah kalimat atau lebih. Nah, hasil penggabungan ini kemudian membentuk kalimat yang baru. Salah satunya apa? Berupa kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini jadi merupakan kalimat-kalimat yang memiliki majemuk bertingkat. Oke, adapun kalimat majemuk bertingkat yang Ibu maksud ya, Ibu akan memberikan atau menjelaskan dari jenis-jenisnya berserta contoh-contohnya. Oke, langsung saja.
Yang pertama ada kalimat majemuk hubungan akibat. Nah, jadi untuk hubungan akibat ini biasanya ditandai oleh kata apa sih? Oke. Jadi, untuk kalimat majemuk itu kita biasa temui dengan kata penghubung, ada kata sehingga, ada kata sampai-sampai, dan maka. Maka ya, ada 3 ya, kalian bisa tulis. Nah, ini bagian-bagian penting yang Ibu maksud tadi ya. Kalian bisa tulis atau catat. Yang pertama ada kalimat majemuk hubungan akibat yang ditandai oleh kata penghubung. Yang pertama ada sehingga, ada sampai-sampai, dan maka. Ada 3. Oke, Ibu juga memberikan contoh. Coba kita lihat. Contohnya, ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, jadi jika kalian menemui kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka itu merupakan majemuk hubungan akibat. Oke, itu yang pertama ya. Oke, kita lihat jenis yang kedua. Sampai sini paham ya? Sangat mudah ya. Mungkin kalian akan sedikit kebingungan karena jenisnya lumayan banyak ya. Oke, kita lihat yang kedua. Majemuk hubungan cara. Nah, ada majemuk hubungan cara. Bagaimana? Jadi untuk hubungan majemuk cara ini adik-adik, kita akan ditemui oleh kalimat yang ditandai oleh kata penghubung dengan. Nah, jika ada kalimat yang ada kata dengannya ya, itu merupakan majemuk hubungan cara. Bu, bagaimana contohnya? Oke, Ibu tampilkan untuk contohnya. Nah, pemburu itu menunggu di atas bukit dengan jari telunjuknya melekat pada pelatuk senjatanya. Ada kata dengan di sana ya. Oke, Ibu akan memberikan contoh yang lain mungkin ya. Seperti ini. Dengan cara menggendongnya. Nah, tadi kan dengannya ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah kalimat ya. Jadi Ibu memberikan kata dengan juga tidak menutup kemungkinan ada di awal ya. Jadi Ibu memberikan contoh, dengan cara menggendongnya, anak itu ia bawa ke rumah orang tuanya. Nah, itu merupakan majemuk hubungan cara. Oke, kalian ingat ya. Untuk majemuk hubungan akibat ditandai oleh kata sehingga, sampai-sampai, dan maka. Jika hubungan jara ditandai dengan satu saja ya, yakni dengan kata dengan. Sampai sini paham? Paham ya? Bisa Ibu lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada majemuk hubungan sangkalan. Oke, nah untuk majemuk sangkalan ini adik-adik, kita bisa ditemui dengan tanda-tanda yakni konjungsi seolah-olah dan seakan-akan. Ada 2 ya, kalian catat, kalian ingat. Ada seolah-olah dan seakan-akan. Oke, Ibu memberikan contoh. Nah, dia diam saja seakan-akan dia tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Nah, oke, sampai sini paham ya? Atau Ibu akan memberikan contoh lagi ya? Tadi ada seolah-olah dan seakan-akan ya. Nah, seperti ini contoh yang kedua. Keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Oke, sampai sini paham ya? Sangat mudah ya. Jadi ditandai oleh apa? Ditandai oleh konjungsi seolah-olah dan seakan-akan. Oke, kalian catat agar mudah kalian menentukan suatu kalimat majemuk. Bisa Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada majemuk hubungan kenyataan. Nah, pada hubungan kenyataan ini akan ditandai oleh konjungsi padahal dan sedangkan. Oke, kenyataan ya, ada padahal dan sedangkan. Ibu juga memberikan contoh. Untuk contohnya, ia pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Nah, merupakan kenyataan ya. Ia pura-pura tahu padahal dia tahu banyak. Oke. Kita lihat yang contoh yang kedua. Tadi kan sudah padahal ya. Kita lihat contoh yang sedangkan. Oke.
bisa diambil dari contoh seperti ini. Para kelas 11 AP atau kelas 11 Askep sudah siap, sedangkan kita belum siap, seperti itu. Atau sedangkan para guru belum siap, seperti itu ya. Jadi ada kata sedangkan, maksud ibu ada kata padahal dan kata sedangkan. Oke, sampai sini paham ya? Sangat mudah ya untuk menentukan kalimat majemuk. Ini baru ada 4 jenis yang ibu tampilkan. Jadi keseluruhan itu ada 7. Ada 3 lagi yang harus ibu jelaskan pada kalian ya. Oke, bisa kita lanjut. Selanjutnya ada majemuk hubungan hasil adik-adik. Nah, majemuk hubungan hasil ini ditandai oleh konjungsi makanya. Oke, makanya ya, ada makanya. Tadi yang di kalimat majemuk hubungan akibat ada kata maka, itu berbeda ya dengan arti makanya ya. Itu sangat berbeda. Oke, untuk perbedaannya ibu akan memberikan contoh nih. Ingat ya, kalau yang hubungan yang pertama tadi ada hubungan majemuk hubungan akibat itu juga ada kata maka, itu sangat berbeda dengan majemuk hubungan hasil. Jika hubungan hasil ada makanya, ada tambahannya di sana ya atau akhirannya ya. Oke, untuk pemahaman lebih lanjut ibu akan memberikan contoh juga. Tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Nah, sampai sini paham ya? Tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Oke. Paham ya? Sangat mudah. Jadi kalian harus mengingat-ingat ya kalau kalimat majemuk hubungan hasil itu ditandai oleh kata makanya. Jadi kalian jangan tertukar atau bahkan kalian lupa ya. Oke, kita lanjut yang ke-6. Nah, ada majemuk hubungan penjelasan. Nah, hubungan penjelasan. Nah, untuk penjelasan ini, hubungan penjelasan itu ditandai oleh satu kata penghubung. Oke, hanya satu juga ya. Tadi juga majemuk hubungan hasil hanya ada satu juga, yakni kata makanya. Majemuk hubungan penjelas juga hanya satu, yakni bahwa. Oke, ibu berikan contoh. Bekas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Oke, ada kata bahwa atau contoh lainnya ya. Kebun ini telah dibersihkan ayah, yaitu dengan memangkas dan menebang belukar yang tumbuh di sekitarnya. Oke. Atau contoh yang lain. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada 2 kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Oke, nah Bu, kok tadi ada kata kalau contoh yang kedua kok tidak ada kata bahwa? Ya, jadi bisa juga kita temui pada kata yaitu adik-adik, kata yaitu. Nah, sebenarnya kata majemuk hubungan penjelas itu ditandai dengan kata bahwa. Namun ada yang baru yakni kata yaitu. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ada 2. Bahwa yang paling umum itu biasanya menggunakan kata bahwa. Jadi tidak ada menutup kemungkinan kata yaitu itu juga merupakan dari kalimat majemuk hubungan penjelas. Jadi kalian bisa tambahkan ada kata bahwa yang biasa digunakan ya atau yang biasa kita ketahui. Yang kedua kita bisa menggunakan kata yaitu. Oke, sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya ada majemuk hubungan atributif. Nah, ini pasti kalian sangat banyak bertanya ya. Kemarin ada yang beberapa juga anak yang bertanya. Padahal ibu sudah menjelaskan jenis-jenis begitupun dengan
tanda-tandanya seperti itu ya. Begitupun dengan tanda-tandanya apa saja ditandai dengan kata apa. Jadi sangat mudah sekali untuk menemukan atau memasukkan suatu kalimat itu ke dalam kalimat majemuk seperti apa ya. Oke, jadi untuk kalimat majemuk atributif. Untuk hubungan atributif itu kita itu akan ditemui oleh kata yang berkonjungsi yang berkonjungsi yang. Oke, Ibu memberikan contoh. Pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Nah, pamannya yang. Oke, jadi suatu kalimat yang berisikan tentang kata atau berisikan kata yang itu merupakan majemuk hubungan atributif. Sampai sini paham ya? Sangat mudah. Jadi untuk memudahkan kalian harus mencatat apa yang Ibu jelaskan. Dari kalimat majemuk hubungan akibat ditandai oleh apa, terus kalimat majemuk hubungan cara, dan seterusnya sampai majemuk hubungan atributif. Itu ada 7 jenis ya untuk keseluruhan. Nah, oke, untuk contoh yang kedua, Ibu bisa berikan istrinya yang datang bersama dia itu seorang insinyur. Nah, oke, sangat mudah ya. Jadi ditandai oleh kata yang. Entah yangnya itu di awal, entah di akhir, entah di pertengahan, yang pasti biasanya tapi dia pasti berdiam di tengah-tengah atau di kata kedua ya. Pamannya yang, istrinya yang, laki-laki yang, seperti itu ya. Atau adiknya yang berbaju putih itu sangat pandai menari, seperti itu contohnya ya. Sampai sini paham? Baik, jika memang kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah adik-adik. Nah, kita akan membahas tentang pendahuluan ya. Pendahuluan atau tesis atau pembuka ya. Nah, jadi pada pembuka ini nanti akan berisikan berupa pengenalan isu, terus masalah, ataupun pandangan pembicara adik-adik. Pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Nah, bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi ya, yang disebut dengan isu. Nah, pada teks eksposisi juga berisi seperti ini ya, pendahuluan atau tesis ini ya. Biasanya di sana disebut apa dengan isu, seperti itu ya. Oke, ada isu, permasalahan, pandangan umum, pandangan atau pandangan umum penulis itu ya maksudnya, pandangan umum penulis. Oke. Selanjutnya ada isi atau rangkaian argumentasi. Nah, isi ini yang bagaimana? Oke, jadi nanti akan berupa rangkaian argumentasi pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Nah, pada bagian ini dikemukakan nanti ada sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Oke, kita lihat. Nah, ada pendapat-pendapat dan fakta ya di dalam isinya ya. Nanti Ibu akan memberikan contoh-contoh teksnya ya, atau cuplikan-cuplikan teksnya juga. Selanjutnya ada penutup atau penegasan ulang. Jadi bagaimana penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan atau yang telah ditampilkan sebelumnya ya, pernyataan-pernyataannya.
Berisi apa pernyataan-pernyataan itu? Ya, jadi berisi simpulan dan rangkuman. Oke, Ibu langsung saja akan memberikan penjelasan ya dan contohnya ya. Kita akan melihat contoh dari pendahuluan. Coba kalian baca dengan atau simak dengan baik cuplikan teks yang Ibu berikan. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat mengores hati yang menerimanya. Oke, Ibu akan memberikan kalian sekitar 10 detik ya untuk memahami. Sebelum Ibu menjelaskan ya adik-adik. Baik, sudah ya. Nah, jadi adik-adik, pada bagian ini mengenalkan permasalahan utama ya atau tesis. Nah, tentang apa? Oke, jadi tentang menurunnya kesantunan berbahasa pada masyarakat. Oke, ada di awal ya, ada di awal paragraf ya. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya. Oke, jadi pada bagian ini mengenalkan permasalahan utama ya yang terdapat pada kalimat pertama pada paragraf pendahuluannya. Oke, kita bisa lanjut ya. Untuk contoh yang kedua, yakni isi atau rangkaian argumen. Kita lihat contoh teksnya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, ini ada isi ya, contoh dari isi atau rangkaian argumentasi. Coba kalian simak bagian mana sih yang disebut dari argumen pembicara ya, tentang apa sih? Coba kalian simak, Ibu berikan waktu 10 detik. Oke. Cukup ya. Oke, Ibu jelaskan. Jadi, pada teks ini merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara adik-adik. Nah, tentang apa? Argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa pada masyarakat. Oke. Jadi, kalian bisa baca ya, hampir keseluruhan itu merupakan argumen dari pembicara. Coba kalian telaah per kalimat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Yang kedua, ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap kebudayaannya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Dan yang ketiga, kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, jadi di sana terdapat pendapat-pendapat ataupun fakta ya yang disampaikan dari argumen pembicara ya. Oke, sampai sini paham? Jika memang kurang dipahami, kalian bisa PC Ibu ya, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada penutup atau penegasan kembali. Nah, coba kalian lihat.
Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Jadi, dalam penutup ini berisikan apa? Simpulan atau rangkuman dari keseluruhan ya, dari tesis, isi atau rangkaian argumen tadi ya, berisi simpulan pada penutup ini. Biasanya disebut apa? Penegasan kembali. Nah, jadi pada simpulan ini atau pada penutupan ini sebagai hasil penalaran ya dari penjelasan sebelumnya. Hal ini bisa ditandai oleh kata-kata apa yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan ya kan. Coba kalian telaah per kalimat itu pasti akan berupa tentang saran-saran yang disertai dengan sejumlah alasan. Sangat mudah ya. Baik, kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya. Nah, kita akan mengidentifikasi kaidah berbahasa dalam teks ceramah. Kata atau kaidah kebahasaan dalam teks ceramah ya. Ya, seperti yang kita tahu ya, sebagaimana jenis teks lainnya ya, ceramah itu juga memiliki karakteristik tersendiri ya, yang biasanya itu cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Oke, kita lihat saja. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang. Nah, kata ganti orang apa? Ada kata ganti orang pertama atau tunggal ya, dan kata ganti orang kedua, jamak ya, sebagai sapaan. Oke, sebagai contohnya bagaimana? Kata ganti orang pertama seperti apa? Ada saya, ada aku, ya kan? Atau mungkin juga kata kami ya, apabila nanti penceramahnya ya, atau orang yang berceramah itu mengatasnamakan kelompok, pasti akan menyebutkan kata kami, seperti itu ya. Jadi teks ceramah itu juga yang seperti kita ketahui ya adik-adik ya, kita sering sekali tuh menggunakan kata sapaan yang dituju pada orang banyak. Nah, seperti apa orang banyak? Hadirin sekalian, ya kan? Sering sekali kita mendengar seperti itu ya, hadirin. Terus ada kata kalian, ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seperti itu ya. Jadi itu contoh-contohnya dari kata ganti orang ya, kata ganti orang pertama maupun kata ganti orang kedua atau jamak. Oke, sampai sini paham ya, sangat mudah ya, karena kalian juga pada sehari-hari di saat entah itu ceramah pada pembelajaran atau ceramah pada hari Senin atau ceramah dimanapun itu pasti kalian akan sering menemui kata-kata seperti ini. Oke, yang kedua ada kata kerja teknis ya, atau menggunakan kata-kata teknis. Oke. Jadi untuk kata-kata teknis ini atau peristilahan ya yang berkenaan dengan topik yang dibahas adik-adik. Nah, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, semisal ya, istilah yang muncul dalam tersebut tuh biasanya ada sarkastis ya. Jadi tergantung adik-adik. Untuk kata-kata kerja teknis, kalian ingin membahas tentang apa? Semisal ibu membahas tentang yang seperti ibu contohkan tadi, tiga kutipan teks tadi ya, atau paragraf tadi, itu tentang kebahasaan. Jadi ibu bisa menggunakan kata-kata teknis tentang sarkastis, eufemistis, atau tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Itu merupakan kata teknis dalam pembahasan tentang materi ya, atau materi tentang kebahasaan seperti itu. Nah, semisal ibu ingin menjelaskan atau ibu penceramah tentang penampilan, semisal tentang penampilan rambut, semisal ya, ibu mungkin akan menggunakan kata kerja seperti apa? Hair dryer, seperti itu ya, atau volume, bagaimana rambut bisa bervolume, seperti itu ya. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas itu dan bahasanya yang mungkin jarang didengar, itu merupakan
kata-kata kerja atau teknis ya, atau kata-kata teknis ya. Oke. Nanti kalau memang kalian kurang paham dengan menggunakan kata-kata teknis ini, bisa langsung PC. Jadi Ibu akan banyak sekali memberikan contoh kalian. Oke. Selanjutnya ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, yakni sebab akibat. Nah, sebab akibat ya sangat mudah ya. Biasanya ditandai apa sih? Biasanya jika ada kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, seperti itu ya. Jadi biasanya dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ya, atau perbandingan ya, seperti pertentangan mungkin, terus seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, perbedaan, namun, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali ya untuk kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Jadi semisal Ibu berceramah tentang banjir, sebabnya apa, akibatnya apa. Jadi Ibu pasti akan sering menggunakan kata seperti itu. Sangat mudah ya menemukan tentang kata-kata yang menunjukkan argumentasi sebab akibat. Oke. Bisa Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada kata kerja mental adik-adik. Nah, kata kerja mental seperti apa sih? Oke, jadi untuk contohnya bisa kita temui biasanya seperti kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, atau menduga. Bisa juga berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, seperti itu ya. Jadi misal jika kalian memang menemukan kata-kata seperti ini, itu merupakan kata-kata kerja mental. Oke, kalian bisa catat ya. Untuk kata-kata kerja mental ada kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Oke. Selanjutnya ada kata kerja persuasif. Nah, ini sangat sering sekali ya kalian dengar ya, persuasif bagaimana? Ajakan ya, persuasif ya. Seperti apa? Hendaklah, sebaiklah, diharapkan, perlu, harus. Ini sering sekali ya kalian temui ya. Untuk contoh-contohnya ada bisa hendaklah mencuci tangan, seperti itu ya. Terus sebaiknya kalian tidak melepas masker saat berkendara atau saat berkumpul dengan teman-teman, seperti itu ya. Itu merupakan kata kerja persuasif. Baik adik-adik, jadi pada pemaparan materi pada hari ini hanya ini saja. Nanti kalau kalian memang ada yang kurang dipahami, kalian bisa PC Ibu untuk bertanya, dan Ibu akan menjelaskan lebih rinci atau lebih jelas bagian mana yang kurang kalian pahami. Baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, untuk evaluasinya, buatlah 5 kalimat majemuk bertingkat dari 7 jenis yang berbeda. Nah, tadi kan sudah ada 7 jenis tuh. Kalian pilih 5 saja. Setelah itu kalian buat masing-masing satu contoh ya. Kalian tulis semisal yang pertama kalian membuat tentang kalimat majemuk hasil. Oke, contohnya apa? Terus yang kedua kalimat majemuk hubungan atributif ya, contohnya apa, seperti itu ya. Kalian buat saja 5 dari 7 jenis yang berbeda. Oke adik-adik, itu saja pemaparan pada hari ini. Ibu harapkan kalian semua mengerti dan paham. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di WA ya. Oke, karena di awal tadi kita sudah memulainya dengan berdoa, kita akan menutup pula dengan berdoa. Persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.